Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dari Universitas Mercu Buana Meruya, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah CCNA RNS 1. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer dengan judul Configure IPv6 Address on Network Device Physical Mode dengan kode 12.9.2. Di sini sudah tersedia topologi, addressing table, dan juga teksnya untuk kita kerjakan. Pertama, pada topologi di sini ada PCA yang bersambung dengan switch 1 melalui port face external 0/6, lalu menyambungkan lagi ke router 1 dimulai dari face ethernet 0/5 menuju ke gigabit internet 0/0/1. Selanjutnya router 1 di sini menyambungkan ke PCB melalui port gigabit internet 0/0/0. Selanjutnya di sini ada addressing table-nya. Di dalam addressing table itu ada kolom device, lalu ada interface, IPv6 address, dan juga lalu ada prefix link dan juga default gateway-nya. Oke, lalu di sini juga ada device R1, S1, lalu PCA dan PCB-nya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian teks. Pada bagian teks kita langsung saja ke objektif atau tujuan. Pada part pertama di sini mengatur topologi dan konfigurasi router dasar dan pengaturan switch. Lalu part 2-nya konfigurasi alamat IPv6 secara manual, dan part 3-nya itu verifikasi konektivitas end-to-end. Selanjutnya latar belakang atau skenario. Dalam aktivitas mode fisik pelacak paket PTPM ini Anda akan mengkonfigurasi host dan interface perangkat dengan alamat IPv6. Anda akan mengeluarkan perintah show untuk melihat alamat unicast IPv6. Anda akan menggunakan perintah ping dan traceroute untuk memverifikasi konektivitas ujung ke ujung atau end-to-end. Baik, langsung ke bagian instruksi. Part pertama, kabel jaringan dan konfigurasi router dasar dan pengaturan switch. Di bagian ini Anda akan menghubungkan jaringan, menyalakan perangkat, dan kemudian mengkonfigurasi router dan beralih dengan pengaturan perangkat dasar. Langkah pertama atau step pertama, kabel jaringan dinyalakan perangkat. Di sini ada dua kabel yang saya gunakan. Yang pertama itu Copper straight through dan juga kabel konsol. Oke, pertama lihat topologinya. Di sini PC1 akan menyambungkan ke saklar 1 melalui face ethernet 0 sini ke port face ethernet 0/6 yang terdapat pada saklar 1. Nah, di sini. Oke. Completion 3%. Selanjutnya menyambungkan saklar 1 ke router 1 melalui port face ethernet 0/5 menuju gigabit internet 0/0/1. Yang ini sama menggunakan kabel bertipe Copper straight through-nya dari face ethernet 0/5 menuju ke gigabit internet 0/0/1. Oke, selanjutnya menyambungkan kabel dari router 1 dari port gigabit internet 0/0/0 menuju PCB di port face ethernet 0. Oke, klik dulu router 1 masuk ke gigabit internet 0/0/0, lalu sambungkan ke face ethernet 0 di PCB. Oke, ini semua sudah sambung, tinggal menyambungkan kabel konsol dari router dan saklar menuju masing-masing PC. Pertama, sambungkan dulu
router 1 menuju PCB. Konsol menuju ke PCB di port RS232. Selanjutnya di saklar 1 ini klik inspect rear karena ada di belakang port konsolnya. Di sini klik konsol, masukkan kabel selanjutnya di PCA di port RS232. Oke, ini untuk bagian A nya atau step satunya sudah selesai. Kabel the network and power the device, dan terakhir menyalakan router dan PC nya. Nyalakan PC. Oke, di sini untuk completion 25%. Oke, selanjutnya step kedua atau langkah kedua. Di sini konfigurasi router, tetapkan nama host dan konfigurasikan pengaturan perangkat dasar. Ini sama dengan step 3 juga, konfigurasi kan saklar, tetapkan nama host dan konfigurasikan pengaturan perangkat dasar. Jadi kita akan mengganti nama host dari router dan switch yang ada di sini menjadi masing-masing jadi S1 dan juga R1. Pertama kita kerjakan dulu S1 nya itu dari yang ada di PCA. Masuk ke PCA, ke desktop, lalu ke terminal, klik OK. Enable konfigurasi terminal, hostname jadi S1. Oke, exit. Oke, selanjutnya saya akan mengganti hostname dari R1 nya yang ada di PCB. Masuk ke PCB, lalu ke desktop, ke terminal, klik OK. Enable, masuk ke mode konfigurasi terminal, ketik hostname ganti menjadi R1. Oke, di sini sudah diganti router 1 menjadi R1 dan juga PC dan juga switch menjadi S1. Oke, selanjutnya part kedua, configuration alamat IPv6 secara manual. Di bagian ini Anda akan mengkonfigurasi pengalamatan IPv6 secara manual di semua perangkat di jaringan. Step pertama, tetapkan alamat IPv6 ke interface internet pada R1. Yang A-nya, tetapkan alamat unicast global IPv6 yang tercantum dalam tabel pengalamatan ke kedua interface internet pada R1, kedua jendela Oke, di sini pada bagian A itu kita diminta untuk menetapkan alamat unicast global IPv6. Untuk alamatnya kita cek aja addressing table-nya di sini. Di sini ada dua interface, Gigabyte Ethernet 0/0/0 dan juga Gigabyte Ethernet 0/0/1. Pertama buka dulu ke PCB, masuk ke terminal, lalu di sini ikuti saja cara-caranya. Di sini agak banyak. Yang pertama itu yang terpenting itu masuk ke sistem konfigurasi interface Gigabyte Ethernet 0/0/0. Itu yang interface pertama. Lalu masukkan IPv6 address. Lalu masukkan IPv6, klik IPv6 nya dan juga privilege slide nya.
Dan yang terakhir itu masukkan perintah no shutdown. Lalu lakukan seperti sebelumnya di interface gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan bagian A terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya masukkan. Saya sudah tetapkan alamat unicast-nya untuk global IPv6-nya pada kedua interface Ethernet pada R1 dengan menggunakan perintah, dengan caranya masuk ke konfigurasi interface masing-masing yang ingin dimasukkan IPv6 address-nya. Contohnya di sini saya pertama masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0, lalu masukkan perintah IPv6 address, lalu masukkan IPv6 address-nya, dan lalu klik enter. Dan yang terakhir masukkan perintah no shutdown. Untuk gigabit Ethernet 0/0/1-nya sama perintahnya dengan interface gigabit 0/0/0. Oke, selanjutnya di sini ada catatan sedikit. Awalan global IPv6 20.1.2.db8.2.2/32 adalah awalan yang dicadangkan untuk digunakan dalam dokumentasi seperti yang dijelaskan dalam RFC 3849. Langsung yang bagian B. Bagian B, verifikasi bahwa alamat unicast IPv6 yang benar telah ditetapkan untuk setiap interface. Oke, untuk perintah ini masuk pertama exit dulu dari configuration, lalu masukkan perintah show IPv6 interface brief. Oke, di sini sudah terlihat gigabit Ethernet 0/0/0. Di sini udah ada sepertinya di sini MAC address default gateway-nya. Lalu di sini tadi saya sudah masukkan IPv6 address-nya. Dan juga di sini sudah ada gigabit Ethernet 0/0/1-nya. Berikut juga ada IPv6 address-nya. Oke, di sini ada catatan sepertinya. Catatannya di sini alamat link lokal FE80.2.2 yang ditampilkan didasarkan pada pengalamatan EU164 yang secara otomatis menggunakan alamat media access control atau MAC. Interface atau untuk membuat alamat link lokal IPv6 128 bit.
Oke, selanjutnya pada bagian C di sini. Pada bagian C di sini, untuk mendapatkan alamat link lokal agar sesuai dengan alamat unicast global pada interface, masukkan alamat link lokal secara manual pada setiap interface internet pada R1. Oke, di sini pertama masuk ke configuration, lalu masuk ke configuration di interface gigabit internet 0/0/0, lalu masukkan perintah IPv6 address, lalu masukkan default gateway-nya yang sebelah sini, yaitu FE80.2.21, dan yang terakhir masukkan perintah link lokal. Oke, di sini sudah saya masukkan alamat link lokalnya untuk menyelesaikan bagian C, yaitu mendapatkan alamat link lokal agar sesuai dengan alamat unicast global pada interface. Baik, selanjutnya yang D. Di sini ada catatan sepertinya. Yang C-nya itu, yang catatan yang terdapat pada bagian C, setiap interface router milik jaringan yang terpisah. Paket dengan alamat link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan alamat tautan lokal yang sama di kedua interface. Oke, langsung saja bagian D. Bagian D gini, gunakan perintah pilihan Anda untuk memverifikasi bahwa alamat link lokal telah diubah menjadi FE80.2.21. Oke, untuk ini masukkan saja seperti sebelumnya. Show IPv6 interface gigabit internet 0/0/0. Oke, di sini sudah terlihat. Di sini ada IPv6 is enable. Link local address is FE80.2.21. Di sini sudah diubah menjadi link lokalnya menjadi FE80.2.21. Lalu di sini no virtual link local address, global unicast addressnya sudah benar di sini 2001 db8 ACAD A.2.21. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, manakah dua grup multicast yang telah ditetapkan interface gigabit internet 0/0/0? Jadi di sini untuk the all node multicast group yang pertama itu ada FF02.2-nya 2x1, dan juga node multicast solid state-nya itu yang ada di sebelah sini, FF02.21 FF00.21. Selanjutnya step kedua atau langkah kedua, di sini aktifkan perututan IPv6 pada R1. Yang A-nya itu dari prompt perintah atau command prompt PCB masukkan perintah ipconfig
untuk memeriksa informasi alamat IPv6 yang ditetapkan ke interface PC. Kita keluar dari terminal, lalu masuk ke command prompt, masukkan perintah ipconfig. Oke, di sini lalu sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah alamat unicast IPv6 telah ditetapkan ke kartu interface jaringan NIC pada PCB? Di sini untuk IPv6 unicast belum, karena di sini kita lihat di sini kosong pada IPv6 addressnya, lalu dengan juga berikut default gateway-nya juga kosong. Langsung saja di sini pada bagian B-nya. Pada bagian B-nya, gunakan perintah perutan unicast IPv6 untuk mengaktifkan perutan IPv6 pada R1. Buka jendela konfigurasi. Keluar dulu dari command prompt, masuk ke terminal lagi. Untuk ini perintahnya yang pertama, masuk dulu ke mode konfigurasi terminal, lalu masukkan perintah IPv6 unicast strip routing, dan terakhir masukkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasinya. Oke, pertama masuk dulu ke enable, lalu konfigurasi terminalnya, lalu masukkan perintah IPv6 unicast routing, klik enter. Oke, dan yang terakhir klik exit. Oke, untuk bagian B nya, untuk melakukan perintah perutan unicast IPv6 nya sudah diaktifkan. Selanjutnya bagian C. Bagian C di sini, gunakan perintah untuk memverifikasi grup multicast baru. Ditetapkan ke interface Gigabit Internet 0/0/0. Perhatikan bahwa grup multicast all router FF02.2.2 sekarang muncul untuk interface Gigabit Internet 0/0/0. Di sini masukkan saja perintah show IPv6 interface Gigabit Internet 0/0/0. Kita klik enter. Masukkan perintah show IPv6 interface Gigabit Internet 0/0/0. Enter. Oke, di sini sudah terlihat di sini IPv6 is enable link local address is FL80.2.1. Lalu ada di sini ada global unicast-nya, berikut address-nya, lalu ada subnet-nya juga. Di sini juga join group address-nya yang sebelumnya kita masukkan. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Langsung di sini host menggunakan autoconfig stateless untuk alamat. Catatan. Di sini hanya ada catatan sepertinya. Catatan untuk bagian C, ini akan memungkinkan PC untuk mendapatkan alamat IP dan informasi gateway default secara otomatis menggunakan stateless address auto configuration atau SLAC. Baik, selanjutnya yang bagian D. Bagian D, sekarang R1 adalah bagian dari grup multicast all router FF02.2.22. Dari PCB keluarkan kembali perintah ipconfig dan periksa informasi alamat IPv6. Kita keluar dulu dari sini, masuk ke command prompt, masukkan perintah ipconfig. Oke, di sini kita lihat di sini IPv6 sudah terisi dan juga link lokalnya berikut. Lalu juga ada default gateway-nya yang sebelumnya tidak ada pada ipconfig. Itu ada termasuk dari fungsi
IPv6 unicast strip routing yang sebelumnya saya masukkan di dalam konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang bagian D. Wah. Oke, untuk pertanyaannya di sini, mengapa PCB menerima global routing, prefix dan subnet ID yang Anda konfigurasikan di R1? Jadi di sini pada R1 semua interface IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast all router, yaitu FF02.2.22. Ini memungkinkan router mengirimkan pesan router advertisement atau RA dengan informasi awalan ke semua noda pada LAN. Perhatikan bahwa R1 juga mengirim pesan RA menggunakan alamat tautan lokal yaitu FL80.2.21 sebagai sumber alamat IPv6 paket. Perangkat akan menggunakan ini sebagai alamat gateway default mereka saat menggunakan SLAAC. Untuk memastikan hasil yang benar, interface router harus menggunakan panjang awalan A/64. Oke, itu saja explanation dari saya tentang pertanyaan yang dari bagian D-nya. Selanjutnya di sini langkah ketiga atau step ketiga. Tetapkan alamat IPv6 ke interface manajemen SFI di S1. Yang A-nya, tetapkan alamat IPv6 untuk S1. Tetapkan juga alamat tautan lokal untuk interface ini. Jadi pertama di sini saya masuk dulu ke PCA, lalu masuk ke terminal seperti sebelumnya. Lalu masuk ke mode konfigurasi terminal. Lalu di situ saya masuk ke konfigurasi interface yang VLAN satunya. Lalu lakukan perintah, ketik perintah IPv6 address, lalu masukkan IPv6 addressnya. Dan yang terakhir ketik juga perintah IPv6 address, lalu masukkan default gateway-nya. Dan dengan ditambah link lokalnya. Dan yang terakhir juga N. Oke, kita lakukan. Masuk ke PCA, ke terminal. Oke, ini sudah saya kerjakan untuk menetapkan alamat IPv6 ke interface manajemen SVA di S1. Selanjutnya
Ini catatan, switch akan secara otomatis menerima alamat gateway default dari pesan RA yang dikirim oleh router. Ini akan menggunakan alamat IPv6 sumber dari pesan RA yang merupakan alamat link lokal router, namun versi paket tracer akan mungkin belum mendukung di Saklar. Selanjutnya step ketiga yang B. Di sini yang B itu gunakan perintah pilihan Anda untuk memverifikasi bahwa alamat IPv6 telah ditetapkan dengan benar ke interface management. Oke, ini sudah saya buat sama seperti atas. Di sini menggunakan perintah show IPv6 interface VLAN 1. Di sini sudah ada global unique address-nya. Berikut global unique address-nya. Lalu di sini juga ada link lokalnya. Oke, selanjutnya aja kita langsung saja pada bagian step keempat. Pada step 4 ini atau langkah keempat, tetapkan alamat IPv6 statis ke PC. Oke, yang A, buka jendela konfigurasi IP pada setiap PC dan tetapkan pengalamatan IPv6. Keluar dari PC dari terminal, masuk ke IP configuration. Oke, di sini kita masuk ke static pada IPv6 configuration. Oke, di sini masukkan saja IPv6 address-nya, lalu prefix LED-nya dan default gateway-nya yang terdapat pada addressing table. Oke, ini saya sudah menetapkan alamat IPv6 statis ke PCI-nya. Selanjutnya ke PCB-nya. Oke, untuk bagian konfigurasi IP pada setiap PC dan tetapkan pengalamatan IPv6 sudah saya kerjakan di sini dengan masukkan IPv6 configuration-nya dengan mode static, yaitu memasukkan IPv6 address-nya, lalu prefix-nya dan juga default gateway-nya. Baik, selanjutnya bagian ketiga selanjutnya yang terakhir. Pada part ketiga ini atau bagian ketiga, verifikasi end-to-end konektivitas. Jadi yang A-nya itu langsung saja yang A. Di sini dari PCA ping FL80.2.1. Ini adalah alamat tautan lokal yang ditetapkan ke G0/0/1 pada R1. Oke, pertama masuk ke PCA dulu.
Oke, ini saya melakukan ping. Oke, untuk ini di sini sudah terlihat saya melakukan ping dari PC A ke interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Di sini ping status for VE80.2.21 paket mengirim 4 dan menerima 4, kehilangan 0. Oke, di sini minimumnya 0 ms, maksimum 33 ms, average-nya 8 ms. Baik, selanjutnya yang B. Dari PC A gunakan perintah tracer untuk memverifikasi bahwa Anda memiliki konektivitas end-to-end ke PCB. Oke. Masukkan perintah tracer. Oke, pakai tracer PC tracer usage tracer target. Oke, di sini sudah jadi sebentar tracer Oke, di sini tracing route to FE80.2 1 over a maximum of 30 hops. Di sini hanya ada satu, yaitu 1 ms, 0 ms, 0 ms, dan FE80.2.1. Tracer complete. Baik, langsung dari yang bagian C. Dari PCB ping PCA. Oke, masuk ke PCB, lalu masuk ke command prompt, masukkan perintah ping untuk PCA nya itu FE80. Masukkan IPv6 address-nya. Oke, program sedang berjalan di sini. Oke, di sini ping status for IPv6 address milik PCA-nya. Paket mengirim 4 dan menerima 4, kehilangan 0. Approximate round trip time minimum 0 ms, maksimum 70 ms, dan average 35 ms. Baik, selanjutnya yang D. Yang D, dari PCB ping alamat link lokal untuk G00 G0/0/0 pada R1. Oke, di sini kita cek dulu addressing table-nya. G0/0/0 untuk link lokalnya itu sepertinya kita cek terlebih dahulu sepertinya ya. R1 itu masuk ke PCB benar. Pertama masuk ke mode terminal, masuk ke ipconfig. Oke, ini kayak seperti ada kesalahan di sini. Kita gunakan aja yang sebelumnya di sini.
Untuk link lokalnya di sini FL8 sama seperti sebelumnya, sepertinya FL80.2.21. Masuk lagi ke command prompt, masukkan perintah ping FE80. Oke, program sedang berjalan di sini. Oke, di sini ping status for FE80.2.21, paket mengirim 4, menerima 4, kehilangan 0. Approximate round trip times-nya ini di sini minimum 0, maksimumnya 1, dan average-nya 0. Oke, di sini catatan, jika konektivitas ujung ke ujung atau end-to-end tidak terbentuk, pecahkan masalah penetapan alamat IPv6 Anda untuk memverifikasi bahwa Anda memasukkan alamat dengan benar di semua perangkat. Oke, selanjutnya pertanyaan refleksi. Yang pertama, mengapa alamat link lokal yang sama FE80.2.1 dapat ditetapkan kedua interface internet pada R1? Jawaban saya, paket tautan lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal, sehingga alamat link lokal yang sama dapat digunakan pada interface yang terkait dengan jaringan lokal yang berbeda. Pertanyaan nomor 2. Apa ID subnet dari alamat unicast IPv6 2001 DB8 ACAD Queen A 1234/64 jika awalan perutan global adalah /48? Jadi di sini jawaban saya yang pertanyaan nomor 2, 0 atau 0-nya 4 kali. Jika awalan routing global adalah A/48, ini akan mencakup 3 hexstats pertama. Oleh karena itu, hexstat keempat akan menjadi ID subnet dari alamat IPv6 dengan awalan /64. Dalam contoh, hexstat keempat berisi semua 0 dan IPv6 menghilangkan semua 0 segmen aturan penggunaan .2 ganda. Untuk menggambarkan subnet ID dan 2 hexstat pertama dari ID interface. Inilah sebabnya mengapa awal alamat unicast global tahun 2001 ACAD AAA 1234/64 adalah 201.2 DB8.2 ACAD.2 ganda /64. Oke, itu saja ya yang bisa saya presentasikan dari paket tracer dengan kode 210.9.2 dengan judul configure IPv6 address on network device physical mode. Jika ada beberapa penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.